Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalu salati wa tamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Bismillahil mubdi'il asya' al-mawjudi da'iman bila ibtida'. Wassalatu wassalamu ala al-mursali bis syari'ah an-natiki bi tauhidihi bil kalimatil badi'ah. La ilaha illallah syamilatun li kamalati dzat. Muhammadur Rasulullah tadammanat jami' risalat. Wa radhiyallahu amman kana min ahliha minas sahabati wat tabi'ina wa annabiha. Wa ba'du, sebelum kita belajar, kita kirimkan Al-Fatihah untuk musannif Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala dan masyaikh-masyaikh Al-Azhar serta keluarga-keluarga dalam, khususnya keluarga Romo Kiai Agus Ali Masyuri dan keluarga-keluarganya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review pelajaran dars kemarin. Kita kemarin menjelaskan tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu apa? Sifat yang maujudah, ya. Sifat yang mempunyai makna wujudi, ya, yang menempel atau yang tersifati dari sifat tersebut kepada zat Allah atau qaimun bidzatillahi ta'ala. Itu adalah definisi sifat ma'ani, ya, yang di dalam makna sifat tersebut tidak ada huruf nafinya, tidak ada huruf salbinya. Makanya dikatakan sifat maujudah. Karena di setiap definisi sifat ma'ani itu tidak mengandung yang namanya adatus salab, yaitu la atau ghair, atau maknanya tidak mengandung penegasian, itu yang dimaksud sifat salbiyah. Yang dimaksud dengan sifat ma'ani, maknanya positif, maknanya berarti di dalam makna sifat-sifat tersebut tidak ada penegasian, gitu ya. Kemarin kita mempelajari bahwasannya salah satu daripada sifat ma'ani adalah sifat al-qudrah. Definisi dari qudrah itu sendiri kita ringkas, yaitu sifat yang qaimah bidzatihi ta'ala, sifat qadim, jelas di sini sifat qadimah, qaimah bidzatihi ta'ala fi ijadil mumkin wa au idamihi. Yang dimaksud qudrah adalah sifat yang mentaksir atau yang mewujudkan adanya mungkin dan ketiadaannya, gitu ya. Jadi dengan sifat qudrah Allah, Allah dapat mentiadakan atau mengadakan suatu hal yang bersifat mungkin. Al-mumkin kemarin apa? Sesuatu yang menerima al-wujud wal adam, sesuatu yang dapat menerima keadaan atau ketiadaan. Seperti itu. Kemudian setelah sifat qudrah kita tetapkan, setiap kehendak pasti setiap kekuasaan pasti didahului oleh kehendak. Kita bisa minum. Kita bisa minum berarti sebelum kita minum, kita berkehendak atau ingin minum. Dari sini kita tahu bahwasanya setiap sesuatu yang memiliki sifat qudrah pasti memiliki sifat iradah. Karena tidak mungkin suatu zat dia ini mampu untuk melakukan suatu hal tanpa didahului oleh kehendak zat tersebut, gitu ya. Berarti misal Allah mampu untuk mengijad atau mengadakan atau menciptakan si Z. Berarti sebelum Allah mampu untuk menciptakan si Z, pasti Allah berkehendak dulu, ya kan? Ya udah, berarti dari sini kita tahu bahwasannya setiap sesuatu yang bersifat qudrah pasti mempunyai iradah. Nah, sifat iradah ini apa? Sifatun tukhassisu al-mumkina bil wujud au bil adam, atau definisi lengkapnya seperti yang saya jelaskan kemarin. Bahwasanya sifat iradah ini berguna untuk apa? Berguna untuk mentaksis sesuatu. Sesuatu ini ada atau tiada, ya. Sesuatu ini putih atau hitam atau warna-warna yang lain. Nah, yang menentukan atau yang mentahsis itu adalah sifat iradah, ya. Sesuatu ini
bertempat di sini, tidak bertempat di yang lain. Nah, itu yang mentaksis, yang menentukan kalian berada di sini itu adalah Allah daripada tempat-tempat yang lain. Padahal nisbah atau probabilitas bahasanya kemungkinan dari tempat-tempat yang banyak ini adalah sama gitu kan ya. Kita bisa berada di tempat ini juga bisa di tempat yang lain. Tapi kenyataannya kita sekarang ada di tempat ini. Nah, kenapa kok kenyataannya kita bisa ada di tempat ini? Karena ditaksis oleh iradanya Allah kayak gitu. Nah, itu sifat iradah. Terus yang perlu kita ketahui bahwasannya kudroh dan iradah ini hanya memiliki ta'aluk dengan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang wajib ataupun sesuatu yang mustahil. Maknanya apa? Maknanya ta'aluk kemarin sudah Anda jelasin definisinya apa? Ada yang tahu? Iqbal, definisi ta'aluk apa? Definisi ta'aluk. Istilzamu sifah amron zaidan ala qiyamiha bimahaliha. Jadi ta'aluk itu apa sih? Ta'aluk itu karena tadi sifat kudroh dan sifat iroda ini menempel, bahasanya menempel atau tersifati untuk zat Allah gitu ya. Ketika kudroh dan iroda ini menjadi sifat untuk zat Allah, maka di situ ada amron akhor. Di situ ada amron akhor. Apa amron akhor itu? Amron akhor itu muta'allaq, yaitu mungkin. Amron akhor itu muta'allaq atau mungkin. Gitu ya. Berarti bahasa simpelnya yang dimaksud dengan ta'aluk adalah hubungan antara qadir yaitu Allah dan makdur yaitu al-mumkin. Nah, maksudnya kudrah dan iradah ini ya ta'alak dengan mungkin, maksudnya bagaimana? Berarti mungkin ini menjadi muta'alak, menjadi objek, ya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya qadir atau Allah, ya. Terus hubungan antara fa'il ini dengan muta'alak ini yang dinamakan dengan ta'aluk, gitu ya. Definisinya tadi yang disebutin Iqbal. Istilzamu sifah amron zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Mahal di situ maksudnya adalah bizatiha, bizatis sifat, gitu ya. Terus yang perlu kita ketahui juga bahwasanya kudroh dan iroda itu tidak berhubungan kepada sesuatu hal yang bersifat wajib atau mustahil. Wajib itu apa maknanya? Wajib itu maujudun la yakbalul adam. Mustahil apa maknanya? Ma'dumun la yakbalul wujud. Sudah Anda jelasin di pertemuan pertama bahwa yang dimaksud wajib itu sebuah atau sesuatu yang wajib adanya atau yang harus ada. Gitu ya. Atau sesuatu yang adanya dia itu tidak menerima ketiadaan. Itu wajib. Mustahil itu apa? Mustahil itu sesuatu yang tidak ada dan nggak mungkin dia itu ada. Harus tiada, bahasanya seperti itu. Bahasa simpelnya seperti itu, harus tiada. Sesuatu yang harus tiada. Contohnya apa? Contohnya seperti bertemunya dua hal yang berlawanan. Bertemunya sesuatu yang berlawanan. Contohnya apa? Positif, negatif. Ganjil, genap di satu angka. Nggak bisa kita mensifati angka tersebut ganjil sekaligus ke genap. Kayak gitu. Itu mustahil secara akal. Wajib, contohnya seperti apa wajib? Seperti hukum sebab akibat, ya. Setiap ada sebab pasti ada akibat, atau setiap ada akibat pasti ada sebab. Itu suatu yang wajib, ya. Secara akal nggak mungkin di situ ada akibat tanpa ada sebab. Seperti itu. Terus kenapa kudrah Allah dan iradanya Allah itu hanya berhubungan atau hanya memiliki ta'aluk dengan sesuatu yang mungkin, gitu ya? Dan tidak memiliki ta'aluk dengan sesuatu yang wajib ataupun yang mustahil. Kenapa? Ketika kudrah Allah dan iradanya Allah ini ya ta'aluk dengan sesuatu yang wajib, gitu ya, berarti Allah kan zat yang wajib kan ya, berarti Allah kan harus ada. Ketika kudrah dan iradah ini
berhubungan dengan zat Allah, berarti Allah bisa menciptakan sekutunya gitu kan ya. Ketika kudroh dan iroda ini ya ta'alak kepada sesuatu hal yang bersifat wajib, berarti Allah bisa mengadakan sesamanya, gitu ya bahasanya. Nah, yang seperti itu namanya mustahil. Nggak mungkin Allah itu mengadakan sesamanya. Lebih jelasnya penjelasan anak kemarin, bahwasanya ketika kudroh ya, kita fokus ke kudroh dulu. Ketika kudroh ya ta'alak dengan sesuatu yang wajib, maka nanti akan terjadi yang namanya tahsilul hasil ketika ijad, ya. Berarti bayangannya seperti apa? Allah mengadakan dirinya sendiri. Allah mengadakan, kan kudrat tadi punya dua sisi kan. Ijad, menciptakan, idam, mentiadakan. Ketika kudrat Allah ini ya ta'alak dengan sesuatu yang wajib, berarti Allah bisa mengadakan sesuatu yang wajib, ya. Allah bisa mengadakan sesuatu yang wajib. Allah bisa mengadakan sesuatu wajib, berarti nanti konsekuensinya apa? Tahsilul hasil. Uang sudah ada, kan namanya wajib kan? Wajib kan berarti harus ada. Kok diadakan lagi? Ya kan? Nggak bisa. Sesuatu yang sudah harus ada gitu ya. Berarti kan udah terjadi di kenyataan ada kan? Diadakan lagi nggak bisa. Namanya tahsilul hasil dan itu mustahil. Penjelasan kenapa mustahilnya di dari sebelumnya. Kemudian ketika wajib ini ya ta'alak dengan kudroh, fi idamnya di mentiadakannya Allah ini, berarti wajib bisa tiada. Berarti sesuatu yang harus ada bisa tiada. Berarti wajib ini menjadi yang namanya mungkin, nggak mungkin. Karena nanti akan merusak tatanan hukum akal. Sesuatu yang wajib menjadi mungkin, itu merusak tatanan hukum akal. Sesuatu yang wajib harus ada, kok bisa tiada? Harusnya sesuatu yang wajib harus ada itu nggak bisa dia tiada. Seperti yang udah Ana jelasin di daras kedua kalau nggak salah, itu kita bilang sesuatu yang wajib melazimkan dua hal, yaitu yang pertama wajib ini tidak memiliki awal, terus wajib ini tidak memiliki akhir. Berarti wujudnya tidak berawal, wujudnya tidak berakhir, terus wujud gitu kan ya. Tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Itu makna wajib. Sehingga kita bilang tadi ketika wajib ini tiada berarti kan terputus di situ kan wujudnya. Ya udah berarti nanti wajib di sini menjadi mungkin. Ya, itu namanya qalbul haqaiq atau berubahnya wajib kepada mungkin dan itu mustahil secara akal. Kayak gitu ya. Terus kenapa kudrah dan iradahnya Allah ini la yata'allaq, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil? Karena ketika kudrah dan iradahnya Allah ini ya ta'alaq dengan sesuatu yang mustahil, ya, ketika kudrah dan iradahnya Allah ini berhubungan dengan sesuatu yang harus tiada gitu. Berarti ketika berhubungan dengan ijadnya, berarti sesuatu yang mustahil bisa ada, sesuatu yang mustahil bisa ada ketika berhubungan dengan ijad kudrahnya tadi. Kan tadi kudrah ada dua sisi, idam dan ijad, menciptakan dan mentiadakan. Nah, ketika berhubungan dengan sesuatu yang menciptakan, berarti Allah bisa dong menciptakan sesuatu yang mustahil gitu ya. Ya. Kita bilang tidak, karena ketika Allah dapat menciptakan sesuatu yang mustahil, berarti sesuatu tersebut bukan mustahil lagi, tapi menjadi mungkin. Nah, perubahan mustahil ke mungkin ini sama dengan perubahan wajib ke mungkin, sama-sama mustahil, atau bahasa kitabnya adalah qalbul haqaiq. Seperti itu. Nah, ketika mustahil ini berhubungan atau ya ta'alaq dengan sifat kudrahnya Allah dalam sisi mentiadakan, ya, idamnya, berarti nanti namanya tahsilul hasil. Kenapa? Karena sudah tiada, kan namanya mustahil kan harus tiada kan. Ya udah, ketika sesuatu yang harus tiada ditiadakan lagi itu kayak gimana? Berarti kan namanya tahsilul hasil. Dan tahsilul hasil itu abas gitu ya. Kalau bahasa kitabnya nggak mungkin terjadi pada Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya kudrah dan iradah Allah hanya ya ta'alaq dengan sesuatu yang mungkin. Terus muncul pertanyaan, ya udah berarti kalau kayak gitu akan melazimkan ajiz. Berarti Allah lemah dong. Berarti Allah bersifat ajiz gitu kan. Berarti Allah bersifat ajiz karena
kudrohnya itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin saja, bukan sesuatu yang mustahil ataupun wajib. Nah, jawabannya kemarin gimana? Jawabannya gimana kemarin? Kita bilang kita harus tahu dulu definisi daripada kudroh dan ajaz gitu ya. Definisi kudroh kemarin apa? Sifatun ba'asiru fi ijadil mungkin au idamihi. Itu ringkasannya lah. Yang panjang kemarin di pertemuan kemarin. Definisi kudroh kita tahu bahwasannya sifat tu'asir fi ijadil mungkin au idamihi. Ya. Sifat kudroh itu adalah sifat untuk memberikan penciptaan kepada suatu hal yang mungkin atau peniadaan. Al-mumkin di sini masuk ke dalam definisi kudroh. Terus ajaz itu apa sih? Ajaz itu apa? Adamul kudroh amma min sya'nihi ayyakuna makduron. Itu definisi al-ajaz. Adamul kudroh amma min sya'nihi an ayyakuna makduron. Sama seperti kita mendefinisikan buta. Ama. Ama itu apa? Adamul basor amma min sya'nihi an yakuna basiron. Kan kayak gitu. Ya udah. Karena kita mendefinisikan al-ajaz dengan adamul kudroh amma min sya'nihi an yakuna makduron, berarti ajaz ini hanya berlaku ketika Allah ini tidak bisa menciptakan mumkinat. Nah, dan suatu tersebut harus bersifat mungkin kan? Kalau misal sesuatu tersebut itu bersifat mustahil atau wajib, itu nggak ada urusan sama kudrohnya Allah. Berarti nggak bisa ketika Allah tidak dapat menciptakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang wajib, kita katakan ajaz, nggak bisa. Karena memang kudrohnya Allah tidak menerima hal tersebut. Karena kudrohnya Allah ini tidak menerima sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib. Contoh simpelnya seperti ini. Contoh simpelnya adalah ketika kita bilang si Z ini orangnya tampan, ya. Si Umar ini orangnya jelek atau kurang tampan gitu ya. Terus apakah kita bisa mensifati gitu ya? Bisa mensifati batu ini dengan jelek ataupun tampan? Kan nggak bisa, ya kan? Karena dari awal batu ini tidak menerima ketampanan ataupun kejelekan, ya kan? Nah, kalau dari awal memang tidak menerima dua sifat ini, ya, berarti batu ini nggak sah disifati dengan tampan atau jelek. Sama seperti kudroh. Kudroh dari awal tidak menerima sesuatu yang mustahil ataupun sesuatu yang wajib. Berarti ketika Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahil, bukan berarti Allah itu ajaz. Karena ajaz itu hanya sesuatu yang terjadi ketika Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang mungkin. Ya. Nah, itu baru kita bisa bilang Allah ajaz. Sedangkan di sini enggak. Berarti kita tahu sobat-sobatnya ateis gitu ya, yang mengatakan bahwasannya apakah Allah bisa menciptakan batu yang nggak bisa diangkat oleh Allah sendiri, itu sendiri. Kita jawab nggak bisa, karena kudrohnya Allah tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, gitu ya. Terus kalau mereka bilang ya berarti Allah tidak mampu atau lemah, kita bilang bahwasannya nggak seperti itu. Karena yang dimaksud lemah itu adalah adamul kudroh amma min sya'nihi an yakuna makduron, yaitu ketiadaan kudroh dari sesuatu yang memang menerima kudroh, atau suatu tersebut menerima kudroh. Suatu yang menerima kudroh itu apa? Ayakuna makduron tadi, al-mumkin. Kan kayak gitu. Ya udah, dari sini yang perlu diperjelas ini untuk penjelasan al-kudroh wal iradah. Untuk detailnya bisa dirojik ke daras sebelumnya. Kemudian setelah kita menetapkan bahwasanya Allah bersifat kudroh, pasti bersifat iradah. Ketika Allah bersifat iradah, pasti iradahnya Allah itu berdasarkan pengetahuan daripada Allah. Kita mengetahui adanya batagor, adanya air putih dan lain sebagainya. Tapi kita memilih untuk mengambil air putih, gitu ya. Nah, kita memilih dari sekian banyak kemungkinan itu kan ada di ilmu kita, ya kan? Kemungkinan itu ada di ilmu kita. Ya udah, berarti
ketika sesuatu itu disifati dengan kudrah, pasti disifati dengan iroda, dan ketika sesuatu itu disifati dengan iroda, pasti dia juga bersifat ilm. Seperti itu. Berarti Allah juga bersifat ilm, karena tadi konsekuensinya kita mensifati Allah dengan kudrah, kemudian iroda, gitu ya. Nah, ilm ini apa? Nah, ringkasannya, definisinya adalah sifatun biha tankashifu jami'a aqsamil hukmil aqli inkisyafan taman. Yaitu sebuah sifat kodim yang udah Anda jelasin kemarin. Yang apa? Sifat kodim tersebut menyingkap semua hukum akal. Hukum akal apa aja? Al-wajib, al-mustahil, al-jaiz, atau al-mumkin, gitu ya. Yang udah Anda jelasin di awal, hukum akal ada 3, ada wajib, mustahil, jaiz. Inkisyafan taman. Inkisyafnya inkisyaf taman. Maksud inkisyaf taman apa? Berarti dia tidak didahului oleh apa? Tidak didahului oleh kebodohan gitu, ketidaktahuan. Terus tidak didahului oleh kesamaran, ya. Ketika kita beda dengan ketika kita belum belajar ilmu tauhid, semisal kita sebelumnya nggak tahu apa itu ilmu tauhid gitu ya. Setelah kita belajar kita tahu. Kemudian setelah kita selesai belajar, kalau kita tidak memurajaah ilmu ini, maka akan samar di pikiran kita ilmu tauhid itu seperti apa. Nah, seperti itu kan? Nah, Allah nggak seperti itu gitu. Allah tidak seperti itu. Berarti ilmu Allah memang ada tanpa didahului oleh kejahilan gitu ya. Dan tidak menerima adanya kesamaran tadi. Dan tidak yahtamil nakid. Tidak menerima sesuatu yang yahtamil nakid. Maksudnya yahtamil nakid seperti apa? Maksudnya yahtamil nakid seperti apa? Seperti ketika kita mengatakan ja'a zaidun. Omongan kita ja'a zaidun atau pengetahuan kita terhadap ja'a zaidun itu masih 50% benar, 50% salah. Sedangkan ilmu Allah pasti 100% benar. Kayak gitu. Itu makna daripada la yahtamilu an nakid. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Kita di sini murajaah syarih. Inkisyafan taman tadi maknanya seperti itu. Dan yang perlu kita garis bawahi juga, ilmu Allah itu tidak menerima yang namanya zon, waham, dan apa-apa selain ilm itu tadi kan. Ilm kan apa definisinya? I'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi' an-nasyi anida dalil. Selain ilm, Allah tidak menerima itu. Semisal zon dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Nggak hanya jahil saja. Al-ilmu yata'alaq bijami aqsami hukmil aqli. Ilmu ini memiliki ta'aluk. Tadi ta'aluknya kudrah dan iroda dengan mumkinat. Ta'aluknya ilm dengan apa? 3. Mumkinat atau jaizat ya. Kemudian mustahilat. Dan ketiga adalah wajibat. Itu makna daripada ta'aluk ilm. Berarti Allah mengetahui semua hal. Semua hal maksudnya yang bersifat mungkin, bersifat wajib, atau bersifat mustahil. Al-haya. Kemarin setelah kita mensifati Allah dengan kudrah, kemudian pasti bersifat iroda, pasti bersifat ilm. Sesuatu hal ini sah dikatakan, ya, sah dikatakan dia ini disifati oleh ketiga sifat ini, harus memiliki syarat, yaitu harus hidup, ya. Sesuatu yang hidup itu bisa disifati dengan sifat kudrah, sifat irodah, dan sifat ilm, ya. Berarti haya ini syarat supaya Allah bisa disifati dengan ketiga sifat tadi, ya. Makanya dari itu al-haya ini sifatun tusahhihu liman qamat bihi an yattasifa bil qudrah wal irada wal ilm was sama wal basar wal kalam. Sifat haya ini apa? Sifat yang karena sifat tersebut seseorang atau sebuah zat akan sah disifati dengan sifat kudrah, iroda, ilm, sama, basar, kalam. Dan sifat haya ini tidak memiliki ta'aluk karena hanya berhubungan dengan zatnya sendiri gitu ya. Allah kan hidup ya nggak ada objeknya kan ya. Ya udah berarti zatnya sendiri itu. Berarti nggak muncul yang namanya ta'aluk seperti kudrah, iroda, sama ilm.
Kenapa kudro iroda memiliki ta'aluk, kudro iroda ilm ini memiliki ta'aluk? Karena tadi ketika Allah mengetahui berarti ada sesuatu yang diketahui. Ketika Allah bersifat kudroh, berkuasa, berarti ada sesuatu yang dikuasai, objeknya, ada objeknya. Iroda juga gitu. Ketika Allah bersifat berkehendak, berarti ada yang dikehendaki. Kalau hidup kan nggak ada. Yaudah. Kemudian kita membahas sama basor wal kalam, gitu ya. Sama basor dulu. Sama basor itu apa? Sifatani yang kasifa atau yang kasifu bihima kullu maujudin. Maaf, yang kasifu. As-sam'u wal basor sifatani yang kasifu bihima kullu maujudin. Dua sifat yang dengan dua sifat tersebut tersingkap setiap maujud. Ya udah, sama dan basor dan ilm, kesamaannya apa? Kesamaannya mereka bertiga. Tiga sifat ini sama-sama adalah sifat inkishaf, ya. Cuman sama dan basor ini inkishafnya berbeda dengan sifat ilm. Inkishaf itu penyingkapan lah kalau bahasa letterlocknya seperti itu. Ya udah, sama dan basor ini berbeda dengan sifat ilm. Dari segi mana? Yang pertama dari segi ta'aluknya. Ta'aluk daripada sama dan basor itu maujud. Maujud kemarin terbagi menjadi dua, apa aja? Bal. Maujud kemarin terbagi menjadi dua. Apa aja? Bintang. Masih ingat? Ikut nggak? Ya udah. Maujud kemarin terbagi menjadi dua, yaitu mungkin dan wajib. Sesuatu yang ada itu imma dia menerima ketiadaan atau tidak menerima ketiadaan. Ketika dia menerima ketiadaan namanya mungkin. Sesuatu yang ada dia menerima ketiadaan berarti namanya mungkin. Ada sesuatu yang ada dia tidak menerima ketiadaan. Berarti dia nggak mungkin tiada. Itu namanya wajib. Berarti bihima kullu maujudin berarti mencakup dua hal, yaitu wajib dan yang kedua adalah mungkin. Dari sini kita tahu sama dan basor itu tidak yata'alaq dengan sesuatu yang ma'dum, ya. Sesuatu yang ma'dum kemarin kita juga membagi menjadi dua. Apa? Mungkin dan mustahil. Sesuatu yang tiada ini imma ketiadaannya menerima wujud, berarti mungkin, atau ketiadaannya ini tidak menerima wujud, ya, berarti mustahil. Ketika ketiadaannya ini tidak menerima wujud, berarti mustahil. Ketika adanya dia ini menerima wujud, berarti sesuatu yang mungkin. Sehingga kita mendefinisikan mungkin dengan sesuatu supaya mencakup dua hal tadi, ma'dum dan maujud. Sesuatu yang maujud atau ma'dum yang dia menerima al-wujud dan adam. Kayak gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang kalamullah. Kalamullah adalah sifat dilalah atau sifatud dilalah. Kalamullah itu apa? Sifatun wahida qa'ima bidzatihi ta'ala. Sifatun wahida qa'ima bidzatihi ta'ala. Yaitu sifat yang menempel pada zatnya Allah Ta'ala tanpa adanya penyerupaan gitu. Maksudnya tanpa adanya penyerupaan seperti apa? Berarti kalamnya Allah itu tidak ada urutan, tidak ada urutan. Seperti kita ngomong, ya kan? Ketika kita bilang nih ja'a Zaidun, berarti ja'a duluan terus Zaid, gitu kan ya? Kalamnya Allah tidak seperti itu. Atau kalamnya Allah itu juga tidak berupa suara, tidak berupa lafadz, ya, tidak berupa apapun itulah yang menyerupai kalamnya makhluk, kayak gitu ya. Terus kemarin kita bilang bahwasannya ta'aluk dari kalam Allah adalah seluruh aksam hukum akli, gitu. Kita bilang seluruh ta'aluk daripada kalam Allah adalah seluruh aksam hukum akli, ya, yaitu apa? Al-wajib, mustahil, dan jaiz atau mungkin, kayak gitu ya. Tiga hal itu. Terus kalau semisal kalam Allah itu adalah sifat yang dia ini tidak serupa dengan makhluknya, yaitu tidak ada takdim, tidak ada takhir, tidak ada saut, tidak ada huruf, tidak ada sukut, tidak ada apapun itu. Kita kan kalau berbicara kan ada jedanya. Allah enggak seperti itu gitu.
Ya udah berarti uh, terus gimana kata orang-orang ketika mereka bilang bahwasannya Al-Qur'an ini kalam Allah, gitu ya. Nah, ketika ada ulama bilang Al-Qur'an kalamullah berarti maknanya adalah Al-Qur'an ja'a min indillah. Al-Qur'an itu datang dari Allah, seperti itu. Nah, Al-Quran alladzi baina aidinya wal injil wat taurah wa zabur itu semuanya kalamullah, maknanya apa? Ja'a min indillah. Ja'a datang dari Allah. Maknanya seperti itu. Dan Al-Quran sendiri dia adalah salah satu ta'aluk atau salah satu objek daripada kalam Allah, sifat kalam Allah gitu ya. Karena tadi kita bilang ta'aluk daripada kalam Allah ke semua hal, yaitu wajib, mustahil, sama mungkin. Nah, salah satu daripada ta'aluk kalam Allah yaitu di Al-Quran objeknya. Makanya ulama bilang bahwasanya Al-Quran itu dalun ala kalamillah di kitab-kitab ya. Al-Quran itu atau lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran itu menunjukkan adanya kalam Allah, yaitu kalam nafsi. Makanya oleh karena itu Asy'ariyah membagi dua. Yang dimaksud kalam Allah adalah ada kalam nafsi yang hakiki ya. Terus ada pengitlakan majazi yaitu kalam lafdi yaitu Al-Quran. Gitu ya. Atau mushaf yang biasanya kita pegang. Seperti itu. Itu untuk pembahasan kalam. Sehingga kita tahu bahwasanya sifat ma'ani yaitu sifat yang maujudah, yang qaimah bidzatihi ta'ala, gitu ya. Ya, sifatun zaidatun qaimah bidzatihi ta'ala itu namanya sifat ma'ani. Ada berapa? Ada tuh 7. Ada 7. Nah, sampai sini kemarin pembahasan kita sampai sini. Kemudian kita baca kitabnya. Kemudian Imam Sanusi memaparkan sifat maknawiyah. Dari kata-katanya maknawiyah itu nisbah lil ma'ani. Berarti sifat maknawiyah ini ada karena adanya sifat ma'ani. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui nih sifat maknawiyah itu apa gitu. Kita baca dulu lah kitabnya. Wa qaunuhu ta'ala qadiran muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Itu namanya sifat ma'nawiyah, itu sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah ini diperdebatkan adanya apakah sifat ma'nawiyah ini sifat atau bukan gitu ya. Ulama berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Di dalam Asy'ariyah sendiri terpecah menjadi dua kubu. Satunya bilang nggak ada sifat ma'nawiyah itu bukan sifat. Sifat maknawiyah itu bukan sifat. Yang kedua bilang bahwasannya sifat maknawiyah ini sifat yang mana adanya sifat maknawiyah ini bergantung kepada adanya sifat ma'ani. Ketika sifat ma'ani ada, ketika Allah disifati dengan kudrah, pasti Allah juga bersifat qadiron gitu kan ya. Ketika Allah itu disifati dengan iradah, pasti Allah juga disifati dengan muridan. Menurut kelompok yang satunya tadi yang mentiadakan ini sifat, yang bilang ini bukan sifat, ya udah berarti Allah bersifat kudrah aja gitu. Maksudnya Allah bersifat kudrah, qadiran itu hanya iktibar kamu aja gitu. Hanya apa bahasanya iktibar itu? Hanya pikiran kamu saja, di pikiran kamu saja, itu bukan sifat gitu ya. Ya, semisal kita bilang Z alim, Z itu orangnya alim, maksudnya apa? Z ini mempunyai ilmu, bukan alimnya ini yang menjadi sifat, bukan, tapi ilmunya yang menjadi sifat bagi Z. Sama, Allah juga kayak gitu. Maksudnya kayak gimana? Berarti Allah alimun, maknanya adalah Allah bersifat ilm, bukan alimnya yang menjadi sifat. Itu perbedaan dua kelompok tadi. Terus datang Mu'tazilah. Ya, datang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya Mu'tazilah ini siapa sih? Mu'tazilah ini sebuah kelompok yang penggagasnya itu namanya Wasil bin Atha. Dan tokoh-tokoh yang masyhur, salah satunya gurunya Imam Asy'ari sendiri, yaitu bukan guru ya, apa kayak teman ngobrol lah. Ya guru bisa lah. Yaitu Abu Ali Al-Jubai. Itu salah satu paman, ada yang bilang paman, ada yang bilang guru dari Imam Asy'ari.
Terus kemudian yang masyhur juga namanya Abu Hashim Al-Mu'tazili. Abu Hashim Al-Mu'tazili. Nah, itu salah dua tokoh daripada Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya eh, makhluk ini mempunyai fiilnya atau makhluk ini dapat menciptakan yang namanya keburukan, gitu. Itu nanti akan kita bahas di sifat jais. Cuman kita fokus dulu di perdebatan atau pergulatan perbedaan pendapat mengenai sifat ma'nawiyah. Nah, tadi sifat ma'nawiyah tadi ada dua kelompok yang udah Anda sebutin, yaitu yang pertama yang menetapkan sifat ma'nawiyah ini adalah sifat. Siapa aja yang menetapkan ini? Yang menetapkan bahwasanya sifat ma'nawiyah itu sifat adalah Abu Bakar Al-Bakilani atau Qadi Abu Bakar Al-Bakilani dan Imamul Haramain. Yang menetapkan bahwasanya sifat ma'nawiyah ini sifat. Yang tidak menetapkan ma'nawiyah ini sifat adalah Jumhur Asy'ariyah dan Imam Asy'ari sendiri. Ya. Jumhur Asy'ariyah dan Imam Asy'ari sendiri. Terus Mu'tazilah datang mengatakan bahwasannya qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ini sifat tanpa diharuskan adanya ma'ani. Beda ya dengan pendapat yang mengatakan bahwasannya ini sifat. Nah, ini menjadi sifat karena sebelumnya ada sifat ma'ani. Kalau pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya yang tadi Anda sebutin Abu Ali Al-Jubai dan Abu Hashim Al-Mu'tazili yang mengatakan bahwasanya qadiran muridan aliman hayyan sami'an ini sifat tanpa harus bergantung kepada ma'ani. Berarti Allahu alimun, ya udah berarti Allah alimun karena zatnya, bukan karena sifat ilm. Nah, ini pendapat yang ketiga, pendapatnya Mu'tazilah. Beda ya dengan pendapatnya Abu Bakar Al-Bakilani dan Imamul Haramain yang juga sama-sama menetapkan bahwasannya sifat maknawiyah ini sebuah sifat gitu ya. Yang Abu Bakar Al-Bakilani dan Imamul Haramain bilang seperti apa? Sifat Allah itu alim karena ada ilm, dan alim itu juga sifat. Berarti alimnya Allah karena ada ilm, gitu ya. Karena ada sifat ilm. Berarti alim sifat, ilm sifat. Kalau Mu'tazilah enggak, Allah itu alim, ya karena zatnya, bukan karena sifat ilm. Oleh karena itu, Mu'tazilah mentiadakan adanya sifat ma'ani. Ya gitu. Berarti sifat ma'ani menurut Mu'tazilah kagak ada gitu. Dinafikan. Paham ya? Perbedaan antara tiga madhab ini. Untuk yang madhab yang Jumhur Asy'ariyah tadi mengatakan yang ada hanya sifat ilm, sifat alim, sifat murid dan aliman hayyan samian, ini bukan sifat. Ya udah kayak gitu doang. Itu jelas berbeda dengan dua madhab yang hampir sama tadi ya. Udah jelas bedanya lah. Kayak gitu ya. Ya udah, kita masuk ke pembahasan kita sekarang. Apa sih sebab adanya ikhtilaf ini gitu ya? Apa sebab adanya perbedaan pendapat ini gitu? Perbedaan pendapat tiga mazhab ini disebabkan oleh apa sih? Nah, sekarang kita bahas. Laisa sifatan atau enggak. La tu'addu sifah. Ini kelompok pertama nih. Sifat ma'nawiyah itu bukan sifat gitu ya. Dia hanya konsekuensi adanya ma'ani gitu doang. Ketika Allah bersifat ilm berarti pasti alim gitu, dan alimnya ini bukan sifat. Yang sifat yang mana? Ma'aninya sifat gitu menurut mereka. Ma'ani, sifat ma'ani itu sifat gitu ya. Ma'ani huwa sifat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini jumhur ya, Jumhur Asy'ariyah. Dan pendapatnya Imam Sanusi juga. Jumhur Al-Asy'ariyah. Ya, ini Jumhur Asy'ariyah. Dan pendapatnya Imam Sanusi juga. Imam Sanusi. Imam Sanusi siapa? Imam yang mengarang kitab ini.
Imam Sanusi yang mengarang kitab yang kita pelajari ini. Yang kedua, tu'addu sifatan. Ma'nawiyah dianggap sebagai sifat. Dan takunu sifatan bisa babi wujudil ma'ani. Ya. Ini pendapatnya siapa tadi? Al-Qadi Abi Bakar Al-Bakilani. Al-Bakilani dan Imam Haromen, Imam Juwaini pengarang Waraqat. Nah, ini dua mazhab ini dari Asy'ariyah. Ini semuanya mazhabnya Asy'ariyah gitu ya. Cuman berbeda pendapat di permasalahan ini. Terus datang yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya tu'addu sifatan wala takunu bisa babi sifatil ma'ani. Maksudnya Mu'tazilah yanfuna sifatil ma'ani. Ya udah, ini pendapatnya Mu'tazilah gitu ya. Ini ringkasan khilaf antara tiga mazhab. Yang pertama, yang kedua jelas gitu ya. Beda mazhab pertama dengan yang kedua jelas bahwasannya mazhab pertama bilang ini bukan sifat, sedangkan mazhab kedua mengatakan ini sifat. Terus perbedaan yang pertama dengan yang ketiga, yang pertama bilang ini bukan sifat dan yang ketiga bilang ini sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah, maaf. Terus perbedaan mazhab kedua dengan mazhab ketiga apa? Mereka sama-sama menetapkan bahwasannya sifat ma'nawiyah itu sifat. Cuman mazhab kedua bilang sifat ma'nawiyah ini ada karena adanya sifat ma'ani. Sedangkan mazhab yang ketiga bilang bahwasannya sifat ma'nawiyah ini sifat tapi bukan karena adanya sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani itu nggak ada menurut Mu'tazilah. Aman ya? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Abus? Ada pertanyaan? Tiga khilaf ini kenapa kok bisa ada gitu kan ya? Kenapa kok bisa ada? Berasal dari ini pembagian al-ma'lum. Kita kembali lagi ke awal pembagian al-ma'lum. Ma'lum kemarin adalah ma yumkinu an yu'lama. Sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Yu'lama wa yukhbar bihi, dan dikabarkan. Itu al-ma'lum atau bahasa lainnya hukum akli. Maklum terbagi menjadi dua. Al-mawjud
al-ma'dum. Ya, al-ma'lum terbagi menjadi dua, al-maujud dan al-ma'dum. Apa maksud daripada al-maujud? Malahu tahakkukun fil kharij. Sedangkan al-ma'dum apa? Ma laisa lahu tahakkuk fil kharij. Al-maujud itu apa? Sesuatu yang memiliki realisasi di kenyataan atau sesuatu yang terrealisasi yang ada di kenyataan. Terrealisasi itu lebih umum ya maknanya daripada sekedar ada gitu di kenyataan. Berarti sesuatu yang ada di kenyataan sekarang seperti gelas yang kita lihat sekarang gitu ya. Itu namanya al-maujud. Sedangkan sesuatu yang nggak ada sekarang itu namanya al-ma'dum. Ya. Sesuatu yang tidak memiliki realisasi di kenyataan itu namanya al-ma'dum. Nah, kemarin kan kita membagi dua hal ini doang kan ya. Ini mazhab jumhur. Ini mazhab jumhur Asy'ariyah. Yang membagi dua hal ini adalah jumhurul Asy'ariyah. Ya. Yang membagi al-ma'lum dengan dua hal, al-maujud dan al-ma'dum itu Asy'ariyah. Sedangkan muncul kelompok yang menyelisihi pembagian ini, yaitu yang tadi kita bilang kelompoknya Abu Bakar Al-Baqilani dan Imam Haramain dan kelompok Mu'tazilah tadi menetapkan bagian atau kisam yang ketiga dari pembagian al-ma'lum. Jadi al-ma'lum nggak hanya ma'dum dan maujud saja, tapi ada perantara atau wasitoh di sini antara maujud dan ma'dum yang dinamakan nanti sebagai hal. Berarti menurut mereka, menurut Imam Abu Bakar Al-Baqilani dan Imamul Haramain mengatakan al-ma'lum itu ada tiga. Yang pertama adalah al-ma'dum. Definisinya sama, al-maujud. Kemudian tengahnya ini namanya hal. Al-hal. Gitu ya. Berarti al-hal ini adalah wasitoh atau perantara antara wujud dan adam. Gitu ya. Hal ini dia sesuatu atau ma lahu tahakkuk fi nafsiha walaisa fil kharij. Gitu ya. Yang dinamakan hal itu adalah sesuatu yang memiliki realisasi di dalam dirinya. Finafsiha ini maksudnya finafsil amri. Finafsil amri kemarin lebih umum daripada sesuatu yang ada di kenyataan gitu ya. Finafsil amri itu mencakup sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat atau sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya apa? Seperti apa? Seperti sifat-sifat salbiyah. Ya, sifat-sifat salbiyah itu dia tidak ada di kenyataan atau adami atau makduma di kenyataan. Akan tapi dia itu sabit fi nafsil amri. Bahasanya fi nafsil amri itu lebih umum daripada sesuatu yang ada di kenyataan. Tapi terkadang fi nafsil amri ini sama atau maknanya sama dengan sesuatu yang ada di kenyataan. Cuman di sini maksudnya fi nafsil amri yang lebih umum daripada sesuatu yang ada di kenyataan. Kayak gitu ya. Berarti malahu tahakkuk fi nafsiha, sesuatu yang mempunyai realisasi di nafsinya, di dirinya gitu ya bahasanya. Kalau bingung, walaisa fil kharij. Akan tapi dia tidak memiliki tahakkuk di kenyataan.
Nah, ini yang dinamakan hal, dan ini menurut pendapatnya siapa? Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Al-Qadhi, bahasanya Al-Qadhi, dan Imam Haramain. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti khilaf 3 tadi itu berasal dari pembagian maklum. Satunya bilang maklum itu cuma 2, maujud dan makdum. Yang satunya bilang enggak. Maklum itu maujud, hal, dan makdum. 3. Ya. Mereka mendefinisikan hal sebagai apa? Ini belum definisi ya, ini cuma keterangan aja. Malahu tahaqquf fi nafsiha wa laysa fil kharij. Keterangan aja. Habis ini kita mendefinisikan hal, udah kan? Itu adalah sifat. Hal itu sifat. Berarti yang bukan sifat lewat ya, bukan hal namanya. Sifatun lima wujudin la hiya maujudah wala hiya madumah. Ya, yang dinamakan hal apa? Sifat untuk sesuatu yang ada, yang mana sifatnya ini, hanya kembali ke sifat, sifatnya ini tidak disifati dengan ada ataupun tidak disifati dengan tiada. Berarti hal itu apa? Sifat. Yang mana sifat ini tidak bersifat ada ataupun tidak bersifat tiada. Ya. Sifat untuk sesuatu yang ada gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya adalah sifat al-wujud. Wujud menurut yang menetapkan hal ya, al-wujud, sifatul wujud. Sifatul wujud ini menurut seseorang atau menurut ulama yang menetapkan adanya hal, sifat wujud ini tidak bisa disifati dengan maujud dan juga tidak bisa disifati dengan sifat ini makdum. Ya. Kayak gimana penjelasannya? Kok bisa sifat wujud itu nggak disifati dengan sesuatu yang makdum atau sesuatu yang maujud? Kita katakan bahwasannya di sini Iqbal gitu aja. Iqbal maujudun. Ini ya. Iqbal maujud. Iqbal, zatnya Iqbal ini maujud. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti di sini ada yang namanya nisbah atau hubungan antara zat, yaitu zatnya Iqbal, zat Iqbal gitu ya, dengan sifat yaitu wujud. Ya. Al-wujud. Berarti ada hubungan zat Iqbal dengan sifat wujud. Gitu ya. Berarti sifat wujud ini menempel gitu ya, bahasanya qiyam gitu ya. Qiyamul wujud kepada Iqbal. Qiyamu al-wujud dan Iqbal. Yaudah. Qiyamnya ini kan yang dipermasalahkan. Qiyamnya. Berarti sifat ini ada kan? Sifat ini, sifat wujud ini, apakah dia ada atau tiada? Berarti di sini terjadi qiyamul wujud bil Iqbal. Kita tanya, apakah wujud ini maujud? Ya, wujud ini maujud atau makdum? Kita tanyakan gitu ya. Kan tadi kan kita ingin menentukan bahwasanya sifat wujud ini tidak disifati dengan wujud ataupun adam, gitu ya.
kita bilang tadi kan sifat wujud tidak disifati dengan sifat maujud ataupun ma'dum. Kenapa kok tidak disifati dengan maujud atau ma'dum? Nah, ini kita bahas alasannya. Karena ketika sifat wujud ini kita bilang maujud, ya, ketika kita bilang nih, sifat al-wujud maujudun, ya, ketika kita bilang maujud, sifatul wujud maujud gitu ya, berarti ada al-wujud di sini yang dia menjadi mausuf, terus ada al-wujud lagi di sini yang dia menjadi sifat. Sifat untuk siapa? Untuk si wujud yang pertama gitu ya. Sifat wujud pertama ini menjadi sifat untuk si zat iqbal gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham? Ya, sifat wujud pertama ini menjadi sifat untuk zat iqbal. Terus kita tanya kepada sifat wujud yang pertama ini apakah dia wujud atau enggak? Ya, karena kita ingin membuktikan bahwasanya wujud ini enggak disifati oleh kedua hal itu gitu ya. Makanya kita tanya, ketika kita bilang bahwasanya al-wujud di sini itu wujud, mewujud lagi, ya. Ya udah, berarti di sini ada yang namanya nisbah antara wujud yang pertama dan wujud yang kedua. Ya udah, karena tadi kita katakan bahwasanya al-wujud yang pertama itu maujud, kita tanyakan lagi kepada sifatnya, yaitu wujud yang kedua. Kenapa kok kita tanyakan? Gitu ya. Kenapa kok kita tanyakan? Karena wujud kedua di sini menjadi sifat. Ya. Dan wujud pertama di sini kenapa tadi kita tanyakan? Karena wujud pertama menjadi sifat untuk zatnya iqbal. Karena dia sama-sama sifat, kita tanyakan lagi. Di wujud yang kedua, apakah dia itu wujud, maujud, ataukah dia itu ma'dum? Ya. Apakah dia maujud atau ma'dum? Kenapa kok ada dua pilihan ini? Ya karena tadi kita kan berusaha bilang bahwasanya wujud ini tidak disifati dengan maujud atau tidak disifati dengan ma'dum. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan konsekuensi ketika si wujud ini disifati oleh salah satunya, gitu ya, yaitu maujud ataupun ma'dum. Kita ingin menjelaskan kebatilannya. Ya udah, ketika wujud di sini kita bilang maujud, ya udah berulang lagi kayak gini. Berulang lagi, kita tanya lagi maujud yang di sini. Apakah dia wujud atau ma'dum? Terus sampai yang namanya ketika kalau semisal kita milih maujud terus gini ya. Nanti terjadi yang namanya tasalsul. Tasalsul maksudnya apa? Berarti nggak akan berhenti, nggak akan berakhir gitu ya. Tasalsul maknanya berarti nggak akan berhenti atau nggak akan berakhir. Faya tasalsal gitu ya. Ya udah, itu ketika kita bilang sifat wujud ini maujud. Ketika kita bilang sifat wujud ini ma'dum, berarti nanti ada yang namanya kemustahilan lagi, yaitu bertemunya ada dan tiada. Atau ijtima'ul wujud wal adam. Nggak mungkin sesuatu yang wujud ini bersifat adam. Karena dua hal ini berlawanan. Berarti nanti yang namanya ijtima'u naqdidain. Ya, ya udah, berarti ketika kita bilang sifat wujud ini nggak bisa kita katakan maujud karena tadi ada tasalsul, dan sifat wujud ini juga nggak bisa kita katakan ma'dum karena ada yang namanya ijtima'u diddain, atau bertemunya dua hal yang bertentangan, yaitu wujud dan adam. Ketika dua hal ini nggak mungkin, berarti kita menetapkan yang namanya wasitoh, atau dia ini nggak bisa disifati dengan wujud ataupun dengan adam yang dikatakan sebagai hal. Kayak gitu. Ini alasan kenapa mereka, yaitu kelompok yang menetapkan adanya hal, ini menetapkan gitu ya. Ya karena alasan ini tadi. Karena wujud ini nggak bisa disifati dengan maujud ataupun dengan ma'dum. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Atau mulai pusing? Oh, ini. Gimana pendapatnya jumhur tentang permasalahan ini gitu ya? Kan jumhur nggak menetapkan adanya hal gitu ya, nggak menetapkan adanya
perantara antara wujud dan adam. Terus pendapat bagaimana jumhur mengatasi masalah ini gitu ya, masalah sifat wujud ini. Mereka atau jumhur mengatakan bahwasannya sifat wujud ini makdum, ya, sifat wujud ini makdum dan tidak mengakibatkan ijtima'u bidain. Kenapa? Karena tadi kita bilang bahwasannya yang kita bisa mengatakan sifat tersebut adami, ya. Adami maksudnya apa? Di dalam mafhum wujud itu ada salebnya gitu, salbul adam dan lain sebagainya. Kayak gitu. Makdum maksudnya di sini apa? Amrun i'tibari ya tuh. Amrun i'tibari apa? Intinya jumhur memilih bahwasanya sifat wujud ini memiliki sifat yaitu makdum dan tidak mengakibatkan yang namanya ijtima'u didain. Karena kita sah-sah saja mensifati sesuatu dengan mustaknya sah. Yang nggak boleh kita mensifati sesuatu itu al-wujud adamun, itu nggak boleh. Ketika kita bilang al-wujud adamun nggak boleh. Tapi kalau kita bilang al-wujud makdumun dengan menggunakan mustaknya, bukan masdarnya, menggunakan isim maf'ulnya, itu nggak apa-apa. Ya. Karena memang kenyataannya wujud sekarang nggak bisa kita lihat kan ya, makdum. Dia hanya bisa kita perkirakan di pikiran kita. Kita asumsikan di pikiran kita bahwasanya kita bersifat wujud. Ya, berarti wujud di sini menurut jumhur adalah makdumun dan tidak mengakibatkan yang namanya ijtima'u didain. Karena tadi kita bisa saja menghobari dengan mustaknya. Al-wujud makdumun itu sah-sah saja. Yang nggak sah apa? Al-wujud adamun itu nggak sah. Ketika sama-sama masdar. Kayak gitu. Itu baru yang menjadikan dia ijtima'u didain, ya. Kayak gitu. Itu pendapatnya jumhur. Ya udah, sekarang kita terapkan hal ini di sifat ma'ani gitu ya. Sifat ma'ani tadi salah satunya adalah al-qudrah gitu ya. Al-qudrah menempel ke Allah gitu ya. Dengan kita bilang di sini Allah qadirun. Ya, kita bilang di sini Allah qadirun. Berarti maknanya adalah qiyamul qudrah. Maknanya Allah qadirun di sini apa? Qiyamul qudrah bizatihi ta'ala. Qiyam itu maksudnya nempel ya. Qiyam atau tersifati bisa. Qiyamul qudrah, tersifatinya sifat qudrah kepada bizatihi ta'ala. Ya. Tersifatinya sifat qudrah di zatnya Allah Ta'ala. Qiyamul qudrah ini, qiyamnya ini adalah sifat ma'ani. Kok sifat ma'ani? Sifat maknawiyah, ma'alis. Maknawiyah. Berarti qiyamul qudrah bidzatihi ta'ala ini yang dinamakan sifat maknawiyah. Nah, ini yang dipermasalahkan. Ketika kita bilang, tadi kan kita bilang hal kan, hal berarti dia tidak disifati dengan maujud ataupun dengan adam. Qiyamnya ini apakah dia maujud ataukah makdum? Makdum. Kalau qiyamnya makdum, berarti nggak terjadi penempelan tadi, nggak terjadi yang namanya pensifatan. Karena qiyamnya kita coret kan. Kalau makdum berarti kan nggak ada qiyam di sini, nggak ada kan? Qiyam di sini nggak ada kan? Qiyamnya di sini nggak ada. Qiyamnya di sini nggak ada. Kalau semisal makdum ya, berarti Allah nggak tersifati dengan qudrah. Dan ini salah gitu ya. Menurut yang menetapkan hal, ini salah. Ketika kita bilang al-qiyamul qudrah bidzatihi ta'ala makdumun,
berarti sama saja kita menafikan qiyamnya. Berarti Allah nggak disifati dengan sifat kudroh. Itu ketika kita memilih makdum. Dan berarti makdum kita coret. Karena nanti akan berkonsekuensi apa? Allah nggak disifati dengan sifat kudroh. Karena qiyamnya tadi kita bilang makdum. Ketika qiyam kita bilang makdum, berarti qiyamnya nggak ada. Gitu ya. Ya udah maujud deh. Berarti qiyamnya maujud. Ya udah berarti ketika qiyamnya maujud, karena tadi kita bilang kudroh ini maujud, ya. Sifat ma'ani kemarin kan kita udah sepakati bahwasanya sifat ma'ani itu sifatun maujudah kan ya. Dan zatnya Allah ini juga maujud. Ya. Zatnya Allah maujud. Kudrohnya Allah maujud. Di antara dua hal yang maujud ini ada qiyamul kudroh bidzatihi ta'ala. Ya. Ketika kita bilang bahwasanya qiyamnya ini juga maujud gitu ya. Hadhil qiyam maujudun. Ya udah berarti seakan-akan di sini ada kudroh. Terus di sini ada al-qiyam. Terus di sini ada Allah. Ya udah, kita tanyain di sini lagi. Karena ada dua hal yang sifatnya maujud, di sini juga ada dua hal yang sifatnya maujud. Kita tanyakan apakah qiyamul qiyam ke Allah ini maujud atau ma'dum gitu ya. Ya, di sini kita fokus ini aja. Ketika kita katakan ma'dum berarti nggak terjadi qiyam di sini. Berarti ketika nggak terjadi qiyam di sini nggak terjadi qiyam kepada kudroh. Berarti nanti nggak terjadi yang namanya pensifatan kudroh ke zat Allah, gitu ya. Ketika kita katakan qiyamnya yang di sini itu maujud, ya udah berarti kita bilang qiyamul qiyam. Qiyamul qiyam. Enggak. Qiyamul qiyam ini. Alis. Qiyamul qiyam ini. Ya. Berarti ketika kita katakan qiyamnya maujud, berarti di sini apa qiyam yang kayak gimana? Berarti kita katakan di sini qiyamul qiyam. Di sini qiyam doang. Ini qiyamul qiyam. Terus kita tanyakan lagi seperti ini. Kita tanyakan lagi qiyamul qiyam. Berarti ada qiyam lagi di sini. Apakah qiyamnya yang di sini itu maujud ataukah ma'dum? Ketika kita katakan qiyamul qiyam ini ma'dum, berarti nggak terjadi qiyam gitu. Ketika kita katakan qiyamul qiyam ini maujud, berarti nanti ada qiyam lagi. Berarti qiyamu qiyamil qiyam. 3 kali. Ya udah, akan seterusnya seperti itu nanti yang namanya terjadi yang namanya tasalsul qiyam. Sehingga kelompok yang menetapkan hal daripada pusing kayak gini, ya udah langsung aja kita bilang bahwasannya qiyam ini adalah sifat untuk sesuatu yang maujud, yaitu zat Allah, ya. Zat Allah kan sesuatu yang maujud tuh. Ya kan, zat Allah kan sesuatu yang ada. Tapi qiyamnya ini tidak bisa kita sifati dengan maujud ataupun kita tidak bisa mensifatinya dengan ma'dum. Sehingga tertetapkan yang namanya hal, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada pertanyaan sampai sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Yaudah, ini kita supaya tahu asal muasal kenapa kok ada sifat maknawiyah. Berarti kesimpulannya tadi kita bilang bahwasanya menurut jumhur mutakalimin dan juga menurut Imam Sanusi sendiri di kitab ini, sifat itu hanya ada 13. Sifat Allah hanya ada, sifat wajib Allah hanya ada 13 dari wujud sampai dengan kalam, ya. Sedangkan menurut Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, sifat wajib bagi Allah itu ada 20 sampai mutakaliman gitu ya. Dari wujud sampai mutakaliman. Itu menurut Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan itu ya? Karena tadi Qadi Abu Bakar Al-Baqilani menetapkan adanya hal, sedangkan jumhur nggak menetapkan adanya hal. Gitu ya. Kemudian Mu'tazilah, sekarang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya nggak ada ma'ani, cuman yang ada maknawiyah. Berarti jumlah sifat menurut Mu'tazilah itu 13. Cuman bedanya dengan jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah bilang bahwasannya
ma'ani itu nggak ada, gitu ya. Sedangkan jumhur Asy'ariyah mengatakan bahwasanya ma'ani itu ada, sedangkan ma'nawiyah ini bukan sifat. Bukan kita bilang ma'nawiyah ini nggak ada ya. Faham? Berarti kita tetap meyakini nih bahwasanya Allah itu alim, Allah itu murid, Allah itu basir, Allah itu mutakaliman. Tapi kita tidak meyakini bahwasanya mutakaliman itu sendiri atau basir itu sendiri atau alim itu sendiri itu sifat. Berarti kita tetap menetapkan apa yang ada di nas Al-Qur'an, yaitu Allah ala kulli syai'in qadir, Allahu alimum bidati sudur ila akhirih, gitu ya. Karena ketika kita mengingkari itu maka kafir. Soalnya kita mengingkari apa yang ada sorohatan di Al-Quran, gitu ya. Berarti pengingkaran yang kafir seperti apa? Ketika kita mengingkari bahwasannya Allah nggak bersifat qadir sehingga Allah nanti bersifat ajiz, gitu ya. Atau bersifat tidak mampu atau tidak berkuasa. Itu yang menyebabkan kita kafir. Mu'tazilah apakah kafir? Enggak, kita bilang Mu'tazilah itu enggak kafir, gitu ya. Sebagai Ahlussunnah kita mengatakan Mu'tazilah itu tidak kafir. Meskipun Mu'tazilah menafikan adanya sifat ma'ani. Kayak gitu ya. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita baca kitabnya Sifat Mustahilnya Allah. Wa yastahilu alaihi azza wajal al-adamu wal hudusu. Al-adam berarti ketiadaan, ma laisa lahu tahaqquk fil kharij. Wal hudus dan hudus berarti lawan daripada kidam. Kidam maknanya apa? Adamul awaliyah lil wujud. Dengan segala khilafnya itu, ada dua pendapat itu. Berarti hudus ini apa? Sesuatu yang memiliki awalan. Sesuatu yang memiliki awalan. Sesuatu yang memiliki awaliyah, gitu ya. Waturul adami berarti sesuatu yang memiliki akhiran. Berarti ini dinafikan dengan sifat baqo. Sifat baqo apa? Adamul akhiriyah lil wujud. Sesuatu yang nggak mempunyai akhiran. Wal iftikar ilal mahali wal mukhassisi dan atau qiyam bin nafs ya. Qiyam bin nafs itu maknanya apa? Goniyan anil mahali wal mukhassis. Berarti lawannya apa? Al iftikar. Goni lawan daripada iftikar. Iftikar berarti membutuhkan kepada mahal, yaitu apa? Zat. Wal mukhassis yaitu fa'il. Sudah Anda jelasin di sifat salbiyah kemarin. Wasyarik dan sekutu. Nah, ini syarik ini dinafikan oleh wahdaniyah. Wa kadza yastahilu alaihi azza wa jalla al-ajzu. Al-ajzu berarti tadi adamul qudra amma min sya'nihi an yakuna maqduran. Yaitu ketika kudrohnya kita nafikan dari sesuatu yang memang kudroh ini menerima hal tersebut, gitu ya. Tapi nggak bisa. Nah, itu namanya al-ajz. Wal karahatu dan pemaksaan. Berarti Allah dipaksa. Enggak, Allah tidak bersifat karoha. Seperti itu. Wal jahlu dan kebodohan. Berarti makna al-jahlu di sini enggak hanya jahal saja yang dimaksudkan di kata-kata jahal ini. Atau yang dinafikan oleh sifat ilm ini. Sifat ilm tadi enggak hanya menafikan jahal, tapi menafikan sesuatu yang bersifat zon, bersifat taklid, bersifat wahm, bersifat apapun itu, pokoknya selain ilm. Berarti al-jahl ini mewakili atau didun daripada al-ilm. Maksudnya didun itu apa sih? Apa sih perbedaan nakid, perbedaan did? Padahal artinya sama-sama lawan kata. Nakid itu kita tinggal tambahin. Misal kudroh, nakidnya apa? La kudroh. Ya. Didunnya apa? Ajaz. Berarti didun itu lebih khusus daripada nakid sesuatu. Didun itu lawan dari sesuatu, tapi lawannya ini lebih khusus daripada nakidnya. Misal tadi kudroh, ini kan kudroh kan, positif kan. Nakidnya apa? La kudroh. La kudroh ini mencakup apa saja? La kudroh ini satu mencakup ajaz, dua mencakup hal-hal yang semisalnya, atau lebih gampang kita memisalkan ke ilm tadi. Ilm, nakidnya ilm apa? La ilm. Ya kan? Nakidnya ilm la ilm. La ilm ini mencakup apa aja? Satu, mencakup zon, mencakup wahm, mencakup syak, mencakup apapun itu, pokoknya yang ditangkap itu. Cuman di sini disebutkan al-jahlu. Berarti kita bilang jahal ini salah satu daripada nakidnya ilm. Karena nakidnya ilm itu lebih luas daripada al-jahlu saja. Semua hal
yang selain ilm itu banyak kan, ada jahal murakab dan lain sebagainya. Berarti al jahlu di sini nggak hanya jahal saja gitu. Yang mau Anda bilang seperti itu. Wal mautu sama, mautu di sini kan lawan daripada al haya. Al mautu di sini itu didun daripada haya, berarti lahaya gitu kan ya. Nakitnya adalah lahaya. Lahaya ini mencakup apa aja? Berarti mencakup tidur. Tidur itu juga termasuk lahaya. Maut. Terus kemudian dan semisal-semisalnya itulah. Nah, itu juga termasuk dari kata-kata al-maut. Jadi al-maut jangan dipersempit ya, maknanya jangan dipersempit gitu. Yang mau Anda bilang jangan dipersempit. Wasomamu dan bisu. Bisu ini maksudnya nggak hanya bisu secara total, tapi bisu parsial, bisu apapun itulah. Atau gagap itu juga, ya. Maksudnya somam di sini lebih umum daripada hanya bisu secara total, enggak. Somam di sini pokoknya sesuatu yang mengakibatkan apa? Sifat-sifat Allah itu berkurang kemuliaannya itu kita nafikan gitu ya. Nah, wasomam ini lawan atau didun daripada al basor ya, enggak basor ama, ya enggak kalam bukmun. Somam ini berarti sama ya, kok bisa sih tuli, maaf, somam ini tuli. Bisu bawa bukmun. Ama ini berarti buta. Buta berarti mencakup ketidakjelasan dalam melihat, itu juga masuk ke definisi ama gitu ya. Maksudnya ama di sini lebih umum daripada ama yang kita ketahui. Maksudnya buta secara total gitu kan ya, biasanya kita tahu ama itu buta secara total. Enggak, parsial apapun itu yang mengganggu atau yang merusak kemuliaan sifat-sifat Allah. Wal bukmu atau dan bisu, lawan kata daripada kalam gitu ya. Apapun itu gitu. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, wa yajuzu fi haqqihi, maksudnya fi itu di situ adalah lam. Wa yajuzu li haqqihi. Haqqihi itu maksudnya apa? Li dzatihi. Wa yajuzu fi haqqihi ay wa yajuzu li dzatihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kita tadi bilang bahwasannya Allah itu bersifat kudroh. Allah bersifat kudroh berarti Allah memiliki ta'aluk. Tadi kan kita bilang sifat kudroh tadi memiliki ta'aluk kepada apa? Mumkinat kan ya. Berarti semua hal yang dia itu menjadi ta'aluk daripada sifat kudroh ya, berarti mungkin saja. Contohnya adalah seperti apa? Pengutusan nabi ya, itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang jais gitu ya. Mungkin di situ maksudnya jais. Wa yajuzu ay wa yumkinu, bisa wa yajuzu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin autar tarkuhu. Maksudnya apa? Berarti Allah bisa mengadakan atau mentiadakan sesuatu ya karena iradahnya Allah secara mutlak tanpa diganggu gugat. Dan kudrohnya Allah ini menyeluruh ke semua fi'il kita. Fi'il ada dua macam. Namanya fi'il ittirori dan fi'il ikhtiari. Ya. Fi'il ittirori contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita gemetar, terasa takut. Ketika kita takut, kita gemetar gitu ya. Nah, gemetar ini kan nggak bisa kita atur. Dia akan timbul secara otomatis. Contohnya lagi, detak jantung gitu ya. Itu nggak bisa kita atur, dia bergerak sendiri. Itu namanya af'al al-ittiroriyah, sesuatu hal yang nggak gerakan atau apapun itulah yang nggak bisa kita atur gitu ya. Ada al-af'al al-ikhtiariyah yang kita rasakan sekarang. Misal kita gerakan pulpen ini atau Anda ngomong sekarang ini, itu namanya af'al ikhtiariyah. Allah yang menciptakan semua itu, baik af'al al-ikhtiroriyah atau al-af'al al-ittiroriyah. Ya, ittirori, maknanya ittirori. Baik buruk ataupun baik, ya. Nah, semua itu mungkin untuk Allah. Akan tetapi di sini Mu'tazilah menyelisihi kita dalam menyikapi bahwasannya Allah itu yang menciptakan semua af'al kita,
dan lain sebagainya. Di sini Mu'tazilah bilang enggak, Allah itu tidak atau tidak menciptakan suatu hal yang bersifat buruk gitu ya. Kenapa kok Mu'tazilah berpendapat seperti ini gitu kan ya? Karena Mu'tazilah memiliki usul, memiliki kaidah di madhabnya. Bentar di sini. Al-asya hasanatun fi dzatiha au qabiha fi dzatiha. Itu usul yang pertama. Usul yang kedua, fi'lul abdi al-ikhtiyari minal abdi walaysa minallah. Fi'lul abdi al-ikhtiyari minal abdi walaysa minallah. Berarti dua usul ini yang dijadikan pedoman oleh madhab Mu'tazilah, mengatakan bahwasannya hamba itu memiliki kehendak loh untuk menciptakan fi'ilnya. Kita bilang enggak ketika hamba bisa menciptakan sebuah perbuatan gitu ya. Misal atau spesifiknya hamba ini yang menciptakan perbuatan buruk gitu ya. Hamba ini yang menciptakan perbuatan buruk menurut Mu'tazilah. Sedangkan perbuatan baik semuanya dari Allah. Perbuatan buruk dari diri kita. Itu menurut Mu'tazilah gitu ya. Yang menciptakan kita. Perbuatan buruk ini yang menciptakan kita. Menurut Mu'tazilah seperti itu. Menurut kita enggak. Kalau seperti itu nanti akan ada banyak Tuhan. Dan itu nanti merusak esensi wahdaniyah. Ketika nanti abad itu atau seorang hamba itu memiliki fi'il sendiri, menciptakan fi'il sendiri seperti penciptaan Tuhan terhadap fi'il kita, ya udah. Jadi dari situ kita bilang bahwasannya nanti ada sebuah hamba yang memiliki kudrah yang bisa menciptakan fi'ilnya gitu. Ya udah, berarti di sini akan terjadi yang namanya ta'adudul alihah. Menurut madhab kita. Menurut madhab Mu'tazilah, enggak seperti itu gitu. Sehingga dari dua usul tadi, usul yang pertama apa? Al-asya hasanatun fi dzatiha. Sesuatu itu baik, emang dari sononya baik. Misal, amin ini baik, ya emang dari aminnya sendiri secara akal, emang saya menghukumi amin baik. Atau perbuatan. Kita kan di sini berbicara tentang perbuatan. Misal, perbuatan mencuri itu jelek ya karena akal memikirkan perbuatan mencuri itu jelek ya. Perbuatan memberi orang yang tidak mampu itu baik. Kenapa? Karena emang dari sononya baik. Atau secara akal kita pikir itu baik. Berarti yang menghukumi ini baik atau buruk menurut Mu'tazilah adalah akal ya. Sehingga dari usul yang pertama ini, Mu'tazilah berpendapat bahwasannya Allah itu wajib untuk menghukum hambanya yang berbuat maksiat. Allah itu wajib di sini bukan makna ini ya, wajib ketika ditinggalkan mendapat dosa, bukan. Wajib di sini seperti yang Ana jelasin tadi, wajib di sini maknanya adalah ma la yaqbalul adam. Sesuatu yang tidak menerima ketiadaan ya. Atau sesuatu yang harus ada, berarti Allah itu harus mengadakan ini gitu ya, harus mengadakan ini, berarti nggak mungkin Allah nggak seperti ini gitu, maknanya seperti itu, berarti Allah wajib melakukan kayak gini, berarti nggak mungkin Allah melakukan seperti ini gitu. Kenapa? Karena menurut Mu'tazilah Allah ini pasti melakukan sesuatu yang aslah untuk seorang hamba. Makanya di sini dari kata-kata dari usulnya tadi al-asya hasanatun fi dzatiha au qabihatun fi dzatiha, maka dari situ dari usul itu berarti Allah itu wajib untuk menghukum. Maksudnya wajib apa? Tidak boleh tidak. Maksudnya harus menghukum gitu ya. Harus ada atau harus menghukum. Menghukum orang yang bermaksiat dan memberikan pahala kepada orang-orang yang taat gitu. Nggak boleh tidak ya. Wa fi'lul hasan, dan Allah, karena Allah tadi itu tahu gitu kan, karena Allah Mu'tazilah adalah zat yang baik gitu ya, zat yang selalu memberikan hambanya yang terbaik menurut Mu'tazilah seperti itu gitu ya. Maka Allah itu wajib ya, berarti di sini Mu'tazilah mewajibkan af'alnya Allah, berarti kan kayak gitu. Af'alnya Allah yaitu berupa penciptaan, menghidupkan orang mati,
mematikan atau mematikan orang hidup dan lain sebagainya, atau memberikan rezeki, itu af'al-af'al Allah lah. Nah, di situ Mu'tazilah meyakini bahwasanya af'alnya Allah ini harus bersifat hasan, harus bersifat baik, karena mereka meyakini Tuhan itu baik, sehingga af'alnya itu harus baik. Berarti dari sini Mu'tazilah meyakini bahwasanya Allah tidak menciptakan yang namanya keburukan. Makanya di sini Mu'tazilah menetapkan fi'lul abdi al-ikhtiyari minal abdi walaisa minallah. Maksudnya ikhtiyari yang jelek. Semua fi'il hamba yang jelek pasti akan disandarkan kepada abdnya sendiri, bukan kepada Allah. Wa fi'lul hasan wal aslah lil abdi, Allah juga harus berbuat yang terbaik untuk hambanya. Misal satu rasul, menurut Mu'tazilah satu rasul atau pengutusan nabi itu wajib. Itu wajib. Kenapa? Ya tadi karena mereka mura'ah fi'lul sholah wal aslah, yaitu Allah harus melakukan atau harus berbuat baik untuk hambanya. Kalau ada keburukan di situ berarti bukan dari Allah. Wassawabu wal iqab, wassawab untuk orang yang muti, wal iqab untuk orang yang maksiat, gitu ya. Menurut kita apa? Al-asya hasanatun bisa babi syar'i. Sesuatu itu dipandang baik karena emang Al-Quran memerintahkan itu baik. Salat itu baik karena kita melihat di Quran itu salat itu baik. Kalau Al-Quran mengatakan semisal ya, naudzubillah, Al-Quran mengatakan salat itu nggak baik, berarti ya udah kita bilang itu nggak baik. Berarti baik atau tidaknya suatu hal itu menurut kita, menurut Ahlus Sunnah, menurut Asy'ariyah, itu ditentukan oleh nas Al-Quran. Kita bilang mencuri itu tidak baik, ya karena di Al-Quran dipandang seperti itu. Atau disyariatkan memang nggak boleh mencuri. Nah, seperti itu ya. Wa fi'lul abdi al-ikhtiyari minal abdi wa laisa minallah ila akhirih. Seperti itu. Udah sampai sini ada pertanyaan? Ya udah, mau Anda tambahin satu hal yang mungkin cukup penting, yaitu perbedaan, ya lagi-lagi perbedaan Mu'tazilah dan kita, Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan bahwasannya Allah itu tadi kan karena Allah itu fi'lus sholah wal aslah, berarti Allah ini memiliki tujuan, ya, memiliki sebab kenapa harus diutus nabi, gitu ya. Jadi kayak gini, Allah mengutus nabi dengan tujuan supaya nabi ini memberikan petunjuk untuk orang-orang sekitarnya, gitu ya, memberikan petunjuk untuk umatnya. Allah memiliki tujuan. Ya, Allah memiliki tujuan. Itu menurut Mu'tazilah, atau Allah memiliki gorot. Gorot itu maknanya tujuan. Menurut kita, enggak semua hal itu bersifat mungkin. Yakbalul wujud wal adam. Terserah Allah mau mengadakan dia atau mentiadakan. Terserah Allah mau mengutus seorang nabi atau tidak. Ya. Makanya di kitab dikatakan wa yajuzu fi haqqihi ta'ala ay wa yajuzu li dzatihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ya kan? Terserah Allah mau melakukan sesuatu tersebut atau nggak mau melakukan, kan terserah. Ya. Maksudnya terserah Allah mau berkehendak apapun itu dengan iradahnya Allah itu. Terserah Allah mau menjadikan Amin ini tampan atau jelek gitu kan, terserah Allah. Kalau tampan ya udah. Apakah Allah bertujuan sesuatu ketika berkehendak atau menciptakan sesuatu? Apakah Allah memiliki tujuan? Menurut kita tidak. Allah tidak memiliki tujuan, atau semisal yang masyhur lah di ayat-ayat ya. Apa? Yang illa liya'budun itu apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ maknanya bukan Allah bertujuan menciptakan makhluknya ini untuk menyembah dirinya, enggak. Allah enggak memiliki tujuan menciptakan seperti itu bukan tujuan itu bukan tujuan. Terus apa kalau bukan tujuan? Kalau menurut kita itu namanya hikmah. Hikmah. Bedanya tujuan dengan hikmah itu apa? Bedaan tujuan dengan hikmah itu apa? Tujuan itu amrun kusida ila syai' atau amrun kusida
minasyai. Sesuatu yang ditujukan. Berarti sebelum sesuatu itu terjadi ya. Misal sebelum Amin lahir, Allah menginginkan Amin ini tampan sehingga nanti menjadi pendakwa dan lain sebagainya, menyebarkan agamanya. Seperti itu. Berarti sebelum Amin lahir ini Allah memiliki tujuan sehingga tujuan zatnya Allah itu tidak akan merasa puas kecuali tujuan itu tercapai. Ya udah, berarti apakah gini kan, sekarang pertanyaannya kayak gini di ayat tersebut tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah ketika Allah tidak menciptakan hamba-hamba tadi, Allah tidak bisa disembah? Kan enggak. Ya kan, maksudnya Allah tidak perlu disembah, ya kan? Gitulah. Paham enggak maksudnya? Sebentar. Berarti maknanya Allah itu tidak bertujuan menciptakan sesuatu untuk sesuatu tersebut menyembah kepada Allah, bukan bertujuan itu. Itu namanya hikmah. Hikmah karena ada penciptaan. Jadi hikmah itu apa? Hikmah itu tadi kan kita bilang tujuan itu maknanya adalah amrun kusida minasyai. Sesuatu yang memang ditujukan dari sesuatu yang ingin dilakukan. Berarti kita ingin mencapai tujuan kita. Berarti kita tidak akan sempurna kecuali tujuan kita tercapai, gitu kan ya. Nah, ketika ini diterapkan oleh Allah, berarti Allah nggak sempurna kecuali tujuannya itu tercapai. Berarti Allah nggak menjadi sesembahan ketika Allah nggak menciptakan, kan kayak gitu. Nggak kayak gitu. Menurut kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, makna daripada liya'budun ini bukan lil goyah, bukan maknanya untuk lil goyah. Maksudnya bukan tujuan. Liya'budun ini bukan tujuan Allah untuk menciptakan, tapi itu hikmah dibalik kita diciptakan. Hikmah itu apa? Maknanya al-hikmah huwa ma hasolah au ma nasya'a minasyai'i. Sesuatu yang timbul ketika sesuatu itu sudah terjadi. Kita sholat. Tujuan kita sholat kan untuk menunaikan kewajiban ya. Berarti kan keinginan kita untuk menunaikan kewajiban itu sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, ketika sholat ini sudah terjadi, kita mengetahui hikmah sholat itu apa? Satu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk membersihkan diri kita, untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Nah, hal-hal semacam itu namanya hikmah. Tujuan kayak gimana ya tadi itu? Berarti kita ingin sholat karena ingin menunaikan kewajiban. Keinginan kita untuk menunaikan kewajiban ini namanya tujuan. Ya. Hikmah itu ketika kita sudah melakukan hal tersebut. Ya, contoh yang biasanya kita sering pakai, ambil aja hikmahnya. Itu kan ketika sudah terjadi. Ya kan? Kita misal kecopet gitu ya. Ya kan? Ketika kita mencopet, tujuannya enggak. Semisal ada Z gitu ya. Z ini dicopet oleh si Amr gitu ya. Amr ini memiliki tujuan nih, mengambil uangnya si Z untuk dipakai dan dibuat makan ila akhirih gitu ya. Itu tujuan. Hikmahnya itu dilihat dari sisi yang dicopet gitu ya. Ambil hikmahnya maksudnya gimana? Maksudnya ya apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari dari peristiwa pencopetan tadi. Kita harus menjaga barang kita dan lain sebagainya. Apakah itu tujuan? Bukan. Apakah itu tujuan? Berarti si Amr ini mencopet untuk supaya dia berhati-hati, kan enggak? Tujuannya si Amr ini kan apa? Untuk mengambil barangnya kan, bukan untuk memperingatkan dia supaya untuk hati-hati. Nah, ada perkataan hati-hati kalau di jalan HP-nya dijaga. Itu kan karena ada peristiwa, terus kita ambil hikmahnya kan ya. Ya udah, itu perbedaan hikmah dan tujuan, gitu ya. Berarti menurut kita Allah itu tidak ketika melakukan sesuatu, ketika Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, itu tidak didasari dengan tujuan, akan tapi didasari dengan hikmah. Apa hikmahnya Allah memberikan rezeki kepada kita? Oh, berarti hikmahnya Allah di sini kita disuruh untuk berzakat dan lain sebagainya, gitu ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah besok kita masuk, ini penting ya, besok sebelum kita masuk ke pendalilan sifat, kenapa Allah disifati dengan ini dan bla bla bla, itu kita membahas mantiknya dulu.
dari bab tasdikot. Kemarin kita udah belajar tasawur, besok insya Allah kita belajar tasdik. Untuk membantu perkuliahan juga, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas sholati ala as'adi mahluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Salim tasliman katsira.